kepada Nagita untuk memimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nagita, Hadir. Bella, Hadir. Kori, Hadir. Bangsa. Alfa, Bu. Ya, kemana dia? Sakit mungkin. Oh iya, sekarang kita lanjut ke materi ya. Ya, Bu. Materi kita pada minggu ini yaitu tentang arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Di buku anak-anak pada halaman 85 ya dibuka. Ya, Bu. Ibu akan membacakan ya sebelum kalian bertanya. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Ada yang tahu apa yang maksud dengan negara hukum? Belum tahu, Bu. Di sini yang dimaksud dengan negara hukum yaitu negara yang memiliki aturan ya. Jadi kita tidak seperti budaya barat yang kita melakukan pelanggaran ataupun suatu perbuatan yang jahat tidak begitu diberi sanksi atau biasa saja. Karena di sana itu negara bebas ya, tidak seperti kita negara yang penuh dengan hukum. Oleh karena itu, banyak peraturan hukum yang berlaku sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini negara kita berdasarkan undang-undang ya anak-anak. Ya, Bu. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai undang-undang dasar memiliki arti penting, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Walaupun Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan penting, Undang-Undang Dasar tidak menjadi syarat terbentuknya negara. Jadi di sini tidak menjadi syarat ya, syarat. Maaf ya. Walaupun Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan penting, keberadaan Undang-Undang Dasar juga mempunyai manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari hukum positif Indonesia yang menjamin hak dan kewajiban. Di sini undang-undang yaitu menjadi hukum positif ya anak-anak. Kalau di desa seperti kita ini yang dimaksud dengan hukum positif ini yaitu kayak acara adat, kayak hukum adat yang ada di desa kita ya anak-anak. Di sini juga menjamin tentang hak dan kewajiban. Di sini ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Tidak tahu, Bu. Hak dan kewajiban itu adalah hak di sini ada beberapa, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat. Ibu bacakan salah satunya saja ya anak-anak. Jadi yang menjadi hak kita di bawah sejak kita lahir yaitu hak hidup. Menurut Joenarto, ahli hukum tata negara, Undang-Undang Dasar merupakan suatu dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok. Di sini Ibu akan tuliskan ya, ditulis ya anak-anak, nanti Ibu tanyakan kembali. Ya, Bu. Maaf ya, tulisan Ibu agak kurang bagus. Kenapa, Bu? Adanya aturan-aturan, sudah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Ketentuan. Di sini Ibu menjelaskan tidak banyak ya. Nanti Ibu tanyakan kembali kepada anak-anak ya. Di sini ada juga perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Di sini ada 5 cabangnya ya. Yang pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota DPR. Yang berikutnya, setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota DPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota DPR. Yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi di sini usul yang pertama yaitu harus dihadiri 1 ataupun 3 orang. Harus ada anggota MPR-nya ya anak-anak. Ya, Bu. Untuk mengubah pasal-pasal juga perlu 2 ataupun 3 anggota MPR perlu ikut serta. Seperti anak-anak di sini dalam proses pembuatan aturan sekolah pasti ada siswanya yang diundang ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar tertulis di negara Indonesia. Di sini menjadi dasar ya. Tahu apa arti dasar? Tahu apa arti dasar anak-anak? Tidak. Dasar ini adalah seperti pedoman ataupun konsep yang akan membentuk suatu negara. Jadi perlu ada dasar. Tidak mungkin seperti kita membuat rumah, tidak mungkin tidak ada tiang. Anak-anak bayangkan jika tidak ada tiang, apa yang terjadi? Rumah tidak akan jadi kan? Jadi begitu juga dengan undang-undang, harus ada dasarnya ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Di sini undang-undang kita adalah dasar tertinggi dalam peraturan ya. Peraturan seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh tidak sopan kepada orang tua. Di sini ada yang tidak sopan kepada orang tuanya? Tidak. Bagus. Undang-Undang Dasar merupakan kesepakatan warga negara yang berisi kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat. Di sini kaidah-kaidah yaitu seperti aturan yang ada di desa, dikeluarkan oleh desa dan dipatuhi oleh kita ya anak-anak. Ya, Bu. Melalui kesepakatan-kesepakatan tersebut, secara otomatis ada tujuan yang hendak dicapai oleh warga negara. Tujuan tersebut mendasari perlunya konstitusi secara umum. Tujuan negara, pemerintah, dan rakyat mempunyai hubungan baik. Hubungan baik akan tercipta apabila pemerintah tidak bersikap absolut terhadap kekuasaan yang dimiliki. Pemerintah memberikan hak-hak warga negara dan warga negara mendukung semua kebijakan pemerintah dengan adanya timbal balik tersebut. Tujuan negara bisa tercapai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan memberikan kepastian hukum karena Undang-Undang Dasar tersebut merupakan hasil dari hukum dasar tertinggi. Ibu lanjut ya, bacakan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Undang-Undang Dasar mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Undang-Undang Dasar yang dibuat tentunya untuk menciptakan keteraturan sosial. Oleh karena itu, harus ditentukan batasan boleh dan tidak boleh serta hak dan kewajiban antara rakyat dan pemerintah. Di sini ada batasannya ya, kita dengan pemerintah. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tidak langsung telah menunjukkan adanya tujuan negara. Bentuk tujuan negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama di sini kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
kita melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur dengan cara melindungi bangsa kita, dengan cara kita tidak mudah percaya dengan budaya-budaya luar seperti budaya barat. Anak-anak tidak boleh yang mengikuti memakai pakaian yang kurang bahan, terbuka, tidak boleh ya anak-anak, karena kita harus melindungi apa yang menjadi karakter negara kita. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum. Di sini kita juga berperan penting dalam memajukan kesejahteraan umum. Di sini dalam proses pembangunan desa kita ikut bergotong royong dalam pembangunan pos ronda. Kalau yang perempuannya dalam membersihkan gereja, baik di sekolah ataupun di luar ya. Selanjutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ibu menyampaikan materi kepada kalian ya. Yang selanjutnya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sini seperti kita mengikuti acara-acara penting, peringatan-peringatan hari-hari penting seperti Pramuka, hari-hari buruh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang. Sudah tahu apa-apa saja yang menjadi bidangnya? Belum, Bu. Ibu akan menjelaskan ya. Dicatat ya. Iya, Bu. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Yang pertama yaitu politik. Politik ya. Di sini yang dimaksud dengan politik yaitu menetapkan undang-undang dasar. Kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan besar selain kewenangan melantik dan memakzulkan presiden. Di sini dalam pelantikan presiden dan juga pemilihan anggota presiden ya anak-anak. Selanjutnya, pasal yang mengatur kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yaitu pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Pasal tersebut sudah terlaksana dengan baik. Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 tahapan. Terlaksana pada tahun 1999 sampai pada 2002. Di sini ada yang udah lahir tahun ini? Belum. Masih muda ya. Di sini dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan bidang yang melingkupi pengolahan kekayaan alam. Di sini seperti beras, itu yang menjadi kekayaan alam ya. Jangan sampai tidak tahu. Beras, sembako, rempah-rempah. APBN juga termasuk. Penetapan pajak. Ada di sini orang tuanya yang masih membayar pajak? Tidak. Oh hebat ya, tidak membayar pajak. Dan juga cabang-cabang produksi yang penting seperti mie. Siapa yang suka makan mie di sini? Tidak sehat ya makan mie ya. Selanjutnya Ibu jelaskan tentang sosial ya anak-anak. Salah satu pasal yang mengatur bidang sosial adalah pada pasal 31 ayat 1 sampai 5. Bentuk penetapan pasal 31 ayat 1 sampai 5 oleh pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan gratis sampai tingkat SMP, bahkan di beberapa daerah sampai tingkat SMA. Di sini kelas berapa? Jangan sampai tidak tahu kelasnya ya. 9. Berarti kelas 9 SMP. Ada yang sudah pacaran di sini? Belum. Tidak boleh ya pacaran yang berlebihan. Tidak boleh pacaran yang tidak tegat ya anak-anak. Selanjutnya, mendanai biaya operasional sekolah dengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana BOS di sini tahu? Seperti apa dana BOS? Tidak tahu. Tidak tahu. Dana BOS itu seperti bantuan buku, uang kepada siswa yang kurang mampu, itu ya yang dimaksud dengan dana BOS. Selanjutnya, menyelenggarakan program biaya siswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan mempunyai prestasi. Di sini yang pintar akan dapat biaya siswa ya, maka dari itu kalian harus belajar lebih giat ya supaya pintar. Selanjutnya, mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Contohnya pada pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak seperti di SPBU
dan juga pom-pom bensin yang sering anak-anak beli ya. Selanjutnya, pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Di sini diberikan kepada desa atau daerah. Sudah itu disampaikan oleh kepala desanya kepada orang yang kurang mampu. Diberi langsung ya, tidak jika ada kepala desa yang turun ke rumah kalian untuk memberikan dana tunai atau seperti uang, berarti itu dana dari pemerintah ya untuk program pemberian bantuan langsung tunai. Ya anak-anak, paham? Paham, Bu. Selanjutnya, pelaksanaan program kartu perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin. Di sini seperti untuk lansia ya, kartu apa ya namanya? Ibu lupa ya. Kurang tahu Ibu, soalnya Ibu jarang ke desa juga. Selanjutnya, Ibu bacakan selanjutnya ya. Tentang budaya. Pasal yang mengatur bidang budaya itu pasal 28 ayat 1 sampai 3 dan pasal 32 ayat 2. Bunyi pasal tersebut adalah identitas kebudayaan dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bunyi pasal 32 ayat 2 adalah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Di sini kita harus menguasai juga bahasa daerah kita ya, atau yang biasa disebut dengan bahasa ibu. Tahu bahasa ibu seperti apa? Tidak. Nanti ya Ibu contohkan kayak ini itu bahasa ibu. Kalau bahasa Indonesia mau kemana kamu atau Anda gitu ya. Kalau orang tua tidak boleh memanggil Anda ya, Bu atau Pak ya Nana. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan membacakan tentang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, upaya pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berserta seluruh masyarakat Indonesia. Di sini kita termasuk ya. Bentuk Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, TNI Angkatan Udara setiap hari melakukan patroli udara di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, polisi setiap hari melakukan patroli di jalan raya demi menjaga keamanan lalu lintas. Yang ketiga, masyarakat melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, siswa mengikuti kegiatan pramuka dan OSIS. Di sini kalian juga termasuk ya. Ya, Bu. Menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Setiap warga Indonesia memiliki kesempatan sama untuk berupaya menjaga kedaulatan NKRI. Aturan ini tegas termuat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, dengar ya baik-baik. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya Ibu akan membacakan tentang hukum. Ada yang tahu di sini apa? Hukum merupakan sarana yang digunakan untuk membantu menertibkan kehidupan masyarakat. Di sini hukum yang ada seperti menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kepada desa, yaitu jangan melakukan kejahatan ya anak-anak, seperti memberontak tidak boleh ya. Udah. Lanjut ya anak-anak. Sudah dengarkan apa yang materi dari Ibu tadi tentang hukum? Sudah. Untuk materi terakhir kita pada minggu ini anak-anak, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian sebelum mengakhiri ya. Ya, Bu. Kalian bernyanyi Potong Bebek Angsa atau mau lagu lain? Lagu apa? Itu aja, Bu. Nyanyi dari siapa? Dari Kori dulu ya, nyanyi. Berhenti di mana? Di situ yang akan menjawab ya. Ya, Bu. Mulai, Bu. Iya mulai. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Diam ya. Sorong ke kiri, sorong ke kanan,
1945. Pada pasal berapa? Pasal 37, Bu. Benar sekali. Di sini Ibu bacakan kembali ya tentang pasal. Dalam pasal sini sudah jelas tercantum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi yang dijawab oleh Nagita tadi benar ya. Dilanjutkan kuisnya untuk pertanyaan yang kedua. Potong bebek. Saya ikut lagi, Bu. Tidak, Kori sama Deda saja. Potong bebek. Uang. Diam ya. Nona Serius? minta dansa. Dansa 4 kali. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan. La 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 la. Nah, Verna Bella, di sini Ibu akan menanyakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuat untuk Aturan perundang-undang mendapatkan jadi hukum dasar penyelenggaraan tata pemerintah Indonesia. benar ya. Nanti Ibu kasih hadiah kalau yang sudah benar ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya, siapa yang belum dapat tadi? Kori. Yang terakhir ya. Ya, Bu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa diubah sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aturan perubahan Undang-Undang Dasar antara lain harus Aturan perundang-undangan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. benar sekali jawabannya ya anak-anak. Jadi di sini apa yang menjadi inti dari materi kita? Siapa yang bisa membacakan? Bantu Ibu untuk membacakan ya. Kepada Nagita. Ini ya. Ini yang menjadi kesimpulannya ya sampai sini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar Indonesia mempunyai makna mendalam bagi bangsa Indonesia, terutama makna historis yang ada di dalamnya. Proses perumusan dan penegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terpisahkan dari peran seluruh bangsa Indonesia yang diwakili para perumus naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pantaslah apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai buah karya asli bangsa Indonesia yang mempunyai makna historis tinggi. Sudah, Bu? Terima kasih ya. Ya, Bu. Di sini mau lanjut atau pulang anak-anak? Pulang, Pulang, Bu. Ibu kasih PR dulu ya sebelum pulang. PR untuk minggu depan Ibu tulis di papan tulis ya. Ya, Bu. Mencari materi untuk minggu depan ya. Di sini materinya tentang gotong royong. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana prosedurnya ya. Ini untuk PR minggu depan dan dicari di online ataupun di buku paket yang sudah Ibu bagikan kemarin ya anak-anak. Ya, Bu. Sesudah itu satu persatu pada minggu depan akan maju. Jadi Ibu acak ya. Sudah paham? Paham. Kita akhiri sampai di sini ya materinya. Ya, Bu. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga ya anak-anak. Ya, Bu. Kepada Nagita silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi?